Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat. Kita hari ini mau bahas kenapa sih zaman sekarang tuh makin banyak cewek-cewek yang pamer badan di sosial media. Kalian pasti kepo kan, kenapa kok hal ini selalu terjadi dan makin banyak terjadi di sosial media, di TikTok, apapun, semua cewek-cewek pamer badannya bagus, mulus, putih. Padahal kita kan nggak tahu realitanya gimana. Jadi kita akan bahas ini sampai tuntas. Jadi tonton videonya sampai akhir. Pernah nggak sih kalian tuh batin? Kenapa sih dia kok pamer badan di medsos? Kenapa dia selalu ngupload yang kayak gitu? Apakah mereka tuh haus perhatian? Kenapa sih cewek-cewek selalu upload yang terbuka-terbuka di medsos? Salah satu alasannya adalah self-expression. Mengekspresikan diri. Jadi kayak bentuk aktualisasi diri gitu loh. Banyak cewek yang melakukan ini bukan untuk cowok. Bukan untuk menarik perhatian lawan jenis, enggak, tapi untuk kayak aktualisasi diri. Kalau diriku tuh kayak gini, ini adalah pencapaianku. Jadi dia melakukan ini untuk dirinya. Awalnya ada cewek yang kayak gitu, banyak. Mungkin yang nonton ini dulu berpikirannya seperti itu. Karena rata-rata cewek itu merasa lebih bebas mengekspresikan itu di dunia maya. Ya karena tinggal foto, satu klik selesai, dia nggak perlu ketemu misal 60.000 orang yang nonton itu. Atau dia nggak perlu ketemu berapa juta orang yang nonton itu. Tapi fun fact-nya, lebih dari 60% cewek mengunggah foto seksi itu untuk mendapatkan validasi diri. Bukan cuma untuk buat cowok, tapi untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Tapi ada tekanan dari standar kecantikan, karena mereka udah ngupload yang terbuka-terbuka, akhirnya dia harus ngikutin tren-tren yang lagi in zaman sekarang. Akhirnya yang tadinya dia ngerasa badan segini aja cukup dan oke, akhirnya dia akan kayak haus dan ingin merasa lebih harus entah mungkin ngerasa lebihnya lebih terbuka atau lebih kurus, lebih gelap lagi kulitnya atau lebih putih atau lebih apa. Dia akan ngerasa lebih harus terus. Nah, fenomena ini itu akhirnya dijadikan bahan jualan lama-lama. Karena dari ngupload itu, ngikutin tren, dia akan dapat banyak followers, like, komen, apalagi komen yang makin positif dan berending apa? Betul, iklan. Ada fakta yang menarik. Ada survei membuktikan bahwa 80% pengguna sosial media di bawah 30 tahun itu ngerasa kalau semakin aku upload yang terbuka-terbuka, like, komen, engagementku akan lebih tinggi. Jadi nggak heran kalau zaman sekarang itu makin banyak orang yang berlomba-lomba dan bahkan ngerasa perlu untuk pamer. Pokoknya makin banyaknya dari like, komen itu tadi, akhirnya mendatangkan banyak orang yang ngelihat akun kalian dan branding adanya sponsorship. Adanya iklan yang masuk, adanya brand yang masuk. Akhirnya apa? Kalian dapat duit dari situ. Dan yang lebih bikin mind blowing lagi, awalnya cewek-cewek ini tuh aktualisasi diri dan dia ngerasa lebih bebas aja di sosial media karena akhirnya like, komen dan lain-lainnya tuh makin banyak dan dia bisa dapat duit dari situ. Akhirnya badannya dia akan jadi barang jualannya dia. Bahkan ada satu studi yang ngebuktiin bahwa 1 dari 3 influencer cewek yang followersnya di atas 100.000 itu mendapatkan 50% penghasilannya itu dari ngumbar badan. Makanya nggak sedikit cewek-cewek yang menjadikan ngumbar badan atau pakai pakaian yang terbuka ini jadi strategi marketing. Apakah yang tadi tak sebutin tuh enak-enaknya aja? Nggak, ada resikonya buat teman-teman yang melakukan hal ini. Body shaming. Nggak heran karena kamu memamerkan itu terlalu terbuka, akhirnya orang jadi lebih besar memiliki celah untuk nyela tubuhmu. Entah mungkin, ternyata ada bekas lukanya ya, bahkan bekas suntian BCG di komen guys. Yang mana kita semua tahu kalau suntian BCG nggak mungkin hilang kan? Itu aja bisa di komen. Entah bekas luka kena knalpot, atau kulitnya menggelap sedikit, atau rambutnya agak berantakan dikit, semuanya akan jadi bahan untuk netizen. Selain itu ada juga foto kalian akan dipakai secara semena-mena, entah itu dijual mungkin atau dipakai untuk jadi bahan apapun ya, entah bahan konten, bahan coli. Dan nggak sedikit juga foto kalian bisa diambil buat jadi konten yang ilegal. Tahu nggak? Ada fakta mengerikan, lebih dari 40% wanita yang sering upload konten-konten seksi itu mengalami atau dia jadi korban pelecehan online. Terus apalagi mbak dampaknya selain dampak positif tadi, akhirnya dia dapat duit dan menjadikan buka-bukaan atau konten seksi jadi niche-nya. Terus tadi dampak buruknya, ada yang pelecehan, ada yang fotonya disalahgunakan dan lain-lain. Terus apalagi dampaknya? Ada dampak psikologisnya.
Ada yang akhirnya jadi lebih percaya diri karena ngelihat badannya gitu ya. Jeleknya adalah ada yang ngerasa insecure. Kok bisa? Karena apa? Karena dia udah setiap hari atau setiap dia bikin konten selalu yang seksi-seksi terbuka. Akhirnya dia ngelihat nih foto yang udah diupload, oh kayaknya nih hidungku nih kayaknya bagus kok dimancungin lagi nih ya. Apalagi ditunjang dengan komen-komen gitu ya. Cantik sih tapi sayang pesek misal. Cantik sih tapi sayang hidungnya agak gini. Akhirnya orang ini kayak ngerasa insecure, oh kayaknya hidungku enak ya dimancungin, operasi. Kayaknya perutku bagus ya kalau dirampingin lagi, potong perut. Nggak ada ya istilah. Endingnya manusia-manusia seperti ini itu ngerasanya tuh aku harus sempurna terus. Semua yang tak upload itu harus sempurna terus. Padahal kalau realitanya namanya cewek ya, aku aja ada waktu dimana aku nggak mau mandi, aku nggak mau dandan, aku nggak mau dress up. Aku lagi nggak mood, apalagi kalau lagi mens. Dan akhirnya itu yang membuat dia kayak insecure pas aku lagi nggak mau, ih kok aku ternyata jelek banget. Ada yang lebih mind-blowing lagi. 80% wanita yang sering memposting tubuh yang terbuka ini mengalami peningkatan kecemasan dan merasa selalu harus wajib tampil sempurna setiap saat. Jadi ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi kamu dapat validasi, dapat hal-hal yang positif nih, disubyo-subyo, disembah-sembah, ih bagus banget ya, ih cantik banget ya badannya, iri deh kak. Tapi di satu sisi kamu akan ngerasa insecure, bener gak? Atau ngerasa tertekan. Ini ada yang lebih parah. Jadi ada penelitian yang menunjukkan banyak wanita kecanduan media sosial karena efek dopamin yang dihasilkan dari like dan komen-komen netizen. Wah kalau aku terbuka segini, wah ternyata like-nya tambah banyak, sekian juta. Wah, komen-komenannya banyak banget. Oh, berarti aku harus lebih lagi. Nah, itulah efek dopamin dari sosial media tuh di situ. Tahukah kamu, dopamin sosial media yang tadi tak sebutin, itu rasa kecanduannya sama kayak game online sama judi online. Jadi, buat cewek-cewek yang suka pamer dan buat penikmat sosial media, kita tuh kan hidup di era zaman sekarang ya, yang apa-apa itu sosial media, apa-apa internet. Kita nggak memungkiri itu kan. Tapi, kita juga harus ngerti kalau apa yang dimunculkan di sosial media itu tidak 100%. Apa yang dimunculkan di sosial media seseorang itu ya yang mau dia munculin di sosial media. Yang nggak mau dimunculin itu adalah hal yang nggak kita tahu dan yang nggak pengen dia ungkapin. Terus pesanku buat teman-teman yang sering pamer badan di sosial media, aku nggak nyuruh kalian berhenti loh ya, jangan benci sama aku. Tapi aku pengen kalian ngerti, semua itu ada resikonya. Aku pengen kalian tuh tahu kapan mulai dan kapan stop. Semua orang tuh tahu gimana cara memulai, tapi nggak semua orang tahu gimana cara berhenti. Jangan biarkan media sosial jadi satu-satunya alat untuk memvalidasi diri kalian. Hampir 90% orang mengaku bahwa mereka bisa menghakimi seseorang hanya karena ngelihat sosial medianya. Bener-bener ngehakimin. Padahal yang ditonjolkan di sosial media itu mungkin cuma 10%-nya doang. Atau mungkin 1%-nya doang. Atau mungkin itu kayak sisi lainku aja. Yang bahkan 10% aja nggak nyampe. Jadi jangan gampang tertipu sama apa yang kalian lihat di handphone. Jangan telan mentah-mentah. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang cewek yang suka pamer badan dan makin banyak ya zaman sekarang. Semoga kalian nangkep apa yang aku maksud. Intinya dari video ini, aku pengen ngajak teman-teman bukan untuk berhenti berekspresi, Mbak, berarti aku nggak boleh upload konten seksi. Enggak, aku tidak menyuruh kalian untuk berhenti, enggak. Jangan jadikan aku musuhmu, teman-teman. Aku pengen kalian itu ngerti kalau sosial media bukan satu-satunya, followers banyak itu bukan segala-galanya. Kalau kamu nggak punya followers dibenci orang banyak itu berarti kiamat untukmu, enggak juga. Bijaklah untuk bersosial media. Aku mengajak teman-teman semua di sini bijak menggunakan sosial media. Karena kita tahu netizen Indonesia tuh luar biasa nggak bijaknya ya kadang bersosial media. Dan satu lagi pesannya, jangan pamer untuk harus diakui. Nggak cuma badan doang. Gitu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.